pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita Markus 1 ayat 1-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudari di dalam nama Yesus, berita tentang Yohanes Pembaptis adalah berita yang sangat sederhana. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudaraku, Yohanes Pembaptis menyuruhkan bertobat sebab kerajaan sudah dekat. Kata bertobat adalah inti dari pelayanan Yohanes. Berita itu bagi banyak orang pada saat itu adalah berita yang rancu, tidak dimengerti, karena mereka berpikir kami adalah anak cucu Abraham, kami adalah orang-orang benar, kami bahkan bangsa pilihan, apalagi yang mesti bertobat. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena banyak orang berpikir bahwa orang yang bertobat adalah orang yang jahat. Orang yang selalu menghubungkan pertobatan dengan kejahatan. Jadi saudaraku, kata bertobat yang diserukan Yohanes punya makna yang sangat berbeda, yaitu kita hidup bukan untuk diri kita lagi. Betul kita orang baik, betul kita tidak berbuat jahat, betul kita beragama, tetapi seringkali kita hidup demi kepentingan diri sendiri, bukan menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa berita pertobatan menjadi berita yang utama dari pelayanan Yohanes Pembaptis? Yang pertama, karena pertobatan adalah awal dari pengakuan dosa. Pertobatan adalah kesadaran bahwa kita bersalah. Seringkali dalam hidup ini kita lebih fokus pada kepentingan diri sendiri. Yohanes ingin serukan bahwa kita harus bertobat sebab tanpa anugerah Allah kita tidak ada apa-apanya. Yang kedua, karena pertobatan adalah awal hidup baru dalam Kristus. Hidup dalam Kristus bukan sekedar kita memiliki agama, karena kita dilahirkan sebagai orang Kristen. Saudaraku, pertobatan adalah langkah awal bahwa kita hidup dalam Kristus dan hanya untuk Dia saja kita berbakti. Yang ketiga, pertobatan adalah awal kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Tidak mungkin seseorang dapat berjalan dalam kuasa Roh Kudus jika dia sendiri masih hidup dalam dosa. Ketika kita bertobat, maka arah pandangan kita bukan lagi pada dunia dan segala keinginannya, tetapi pada keinginan Roh Kudus. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang punya alasan untuk tidak perlu bertobat. Setiap kita punya alasan untuk bertobat. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang-Mu, untuk penyertaan-Mu malam sampai pagi ini. Kami boleh bangun. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu mengingat dan juga mau bertobat atas segala kekurangan, atas segala kesalahan yang sering kami lakukan. Tolong kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam Kristus dan Roh Tuhan bekerja melalui kami, sehingga banyak orang percaya dan mengenal Tuhan lebih sungguh, dan hidupnya juga diubahkan oleh Roh Kudus. Dan kami juga Bapa, hari lepas hari, biarlah Roh-Mu
yang selalu memperbaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin dekat, semakin peka akan suara Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Tuhan bicara kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.